Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Pertarungan sebelumnya telah berakhir. Dengan kombinasi serangan teratai api dan kekuatan guntur, Xiaoyan akhirnya berhasil menumbangkan pria berjubah hitam. Namun ketenangan yang seharusnya menyusul tak pernah datang. Sosok-sosok berdaging yang sebelumnya tampak seperti boneka hidup, tiba-tiba berubah kembali menjadi manusia biasa. Bukan rasa terima kasih yang mereka tunjukkan atas pertolongan Xiaoyan, melainkan tatapan serakah yang menyala dalam mata mereka. Jiwa ilusi yang mengambang di udara menjadi incaran baru. Salah satu dari mereka, seorang kultivator tahap keempat, melirik gelisah ke kanan dan ke kiri. Walau keberaniannya belum sirna, namun bekas pertarungan antara Xiaoyan dan pria berjubah hitam tadi masih melekat dalam ingatannya. Itu terlalu jelas, terlalu mengerikan. Kenapa kau bengong? Dia menyebut kita sampah. Apa aku harus melawannya sendirian? Bentak pria itu berusaha menyurut keberanian kawannya. Tapi nyatanya yang lain pun berpikir sama. Tanpa bekerja sama, mereka tak akan pernah bisa merebut jiwa ilusi dari tangan Xiaoyan. Namun meski kata-kata pria itu terdengar lantang, langkah mereka justru tertahan. Keraguan menyelimuti mereka. Tidak satu pun bergerak maju. Hingga akhirnya pria tahap keempat itu menggeram dingin. Dia mengibaskan lengan bajunya dan berlari ke depan, seolah hendak mengerahkan kekuatan penuh. Pria di dekatnya langsung mendongak, menatap tajam ke arah Xiaoyan yang berjalan mendekat. Seketika pria tahap keempat itu menarik diri. Tubuhnya melesat mundur, menghindari pertempuran langsung. Ironisnya dialah yang paling lantang namun menjadi yang pertama melarikan diri. Xiaoyan tidak tinggal diam. Tinju besarnya melesat seperti sabit bulan sabit, menghantam udara ke arah pria yang kabur itu. Aksi ini langsung mengungkapkan satu fakta. Mereka tidak berani menatap Xiaoyan sebagai lawan sejati. Bahkan sebagian dari mereka sudah menyadari identitas sejatinya. Anggota klan dewa asli yang seharusnya telah punah. Namun kemunculannya kembali menghadirkan tekanan yang luar biasa. Mereka pernah melihat dengan mata kepala sendiri sosok raksasa dewa sejati setinggi 100.000 kaki. Pemandangan yang tidak akan mudah dilupakan. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Meskipun pria tahap keempat mencoba memprovokasi, yang lainnya hanya berani berlindung di balik keraguan. Dan saat serangan Xiaoyan datang menerjang seperti badai, mereka pun pecah seperti kawanan burung yang terkejut. Satu persatu melesat menjauh, menyebar ke segala arah dan menghindari kontak langsung. Tapi Xiaoyan terus mengejar mereka. Tekadnya bukan membunuh, melainkan memaksa mereka masuk ke wilayah berbahaya, yaitu lautan pasir bintang. Saat dia mendekat ke wilayah tersebut, 4 sosok misterius tiba-tiba muncul di depan para raja roh yang dipimpin oleh Fuxing. Mereka melihat jelas seorang raksasa mengejar kawanan kultivator, dan tanpa pikir panjang mereka segera menyingkir. Sementara itu belasan kultivator yang tersisa masuk ke lautan pasir bintang, menuju gerbang dunia luar tanpa menoleh ke belakang. Yang tersisa kini hanya Xiaoyan dan 4 raja roh. Kalian datang tepat waktu, ujar Xiaoyan kembali ke wujud manusianya. Matanya menatap keempat raja roh dengan tenang. Namun tiba-tiba, dari arah tengkorak putih yang masih tertunduk, muncul gelombang energi yang menyapu sekitarnya. Saat menoleh tak ada siapapun di sana. Pria tahap keempat dan para raja roh telah lenyap. Hanya tengkorak putih yang tertunduk, dikelilingi lingkaran energi ungu merah yang menyerupai lubang hitam. Tentu saja Xiaoyan sudah menduga hal ini. Dia tahu pria itu menyelinap untuk merebut jiwa ilusi. Namun dia memilih membiarkannya, karena jiwa ilusi bukan sesuatu yang mudah dimiliki. Tanpa tergesa-gesa Xiaoyan melangkah menuju tengkorak putih. Tapi sebelum sempat mendekat, sebuah kekuatan hisab yang sangat kuat menarik tubuhnya. Pandangannya berubah gelap. Dia merasa diseret masuk ke dalam ruang lain, kosong, luas, dan tak berujung. Tubuhnya terjatuh dan kehilangan grativitasi, seperti dilempar ke dalam gua tanpa dasar. Apakah ini ujian dari jiwa ilusi? Gumamnya menenangkan diri di tengah kekacauan. Sedangkan di ruang kehambaan itu, kekuatan jiwanya terkunci. Dia tidak bisa merasakan apapun di sekitarnya. Seolah dia mengambang dalam kehampaan tanpa batas. Namun perlahan tatapan Xiaoyan bersinar. Dia menemukan jawabannya. Jika kehampaan adalah ruang, maka setiap kehampaan juga merupakan titik awal. Gumam Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan melangkah satu langkah ke depan. Dalam sekejap dia keluar dari ruang tersebut. 3 nafas. Bagus, bakatmu luar biasa. Di antara generasi muda, kau bisa dianggap yang kedua, ucap sebuah suara. Xiaoyan kembali ke dekat tengkorak putih.
Sosok pria berjubah putih berdiri di sana. Tentu saja Xiaoyan mengenalinya. Dia adalah sosok yang sama dengan pria berjubah hitam sebelumnya, pemilik asli jiwa ilusi. Dengan hormat Xiaoyan menundukkan kepala. Jadi kau adalah sisa jiwa dari pemilik jiwa ilusi. Tujuanmu adalah memilih penerusnya. Jika begitu kau adalah senior. Aku Xiaoyan, memberi salam. Pria berjubah putih itu tersenyum. Aku butuh waktu sebatang dupa untuk keluar dari sana. Kau lebih cepat, tapi kukatakan kau yang kedua agar kau tak menjadi sombong. Xiaoyan mengangkat tangannya, memperlihatkan 6 kekuatan asal, 3 guntur dan 3 api. Menurut senior, apakah aku layak menerima warisan ini? Cukup lumayan, tapi jiwa dan kekuatanmu masih lemah. Kau membutuhkan jiwa ilusi itu sendiri, bukan mereka. Dulu senior adalah ahli dari kehampaan Laut Barat. Sekarang tempat itu dalam bahaya. Aku ingin memakai kekuatan ini untuk membantu mereka. Mohon restumu, ujar Xiaoyan membungkuk lagi. Kau telah lulus semua ujian, tapi pengakuan terakhir harus datang darinya sendiri. Pria berjubah putih itu berjalan mendekat dan menyatu dengan tengkorak putih. Tiba-tiba, 5 sosok terpental keluar dari dalam tengkorak. 4 raja roh dan pria tahap keempat. Semua terluka parah dan memuntahkan darah. Kalian berlima adalah pecundang. Menyingkirlah, ucap suara itu dingin. Sebuah ruang kosong terbentuk, hanya menyisakan Xiaoyan dan pria berjubah putih. Senior, aku punya satu pertanyaan. Bagaimana kau bisa membuat jiwa ilusi menjadi sekuat ini? Di masa hidupmu, di tingkat kekuatan apa kau berada? Tanya Xiaoyan penuh penasaran. Tidak lebih dari dewa tahap ketiga. Hampir setara denganmu sekarang, jawab pria berjubah putih tenang. Xiaoyan terkejut, tapi tekanan yang kurasakan tak mungkin berasal dari tahap ketiga. Terlebih lagi ini hanya sisa jiwa. Ucap Xiaoyan. Itu karena kekuatan jiwaku sedikit lebih kuat, jawab pria itu sambil tersenyum samar. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.